Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir pekan ini kita coba review saham tentang menara atau tower ya. Di sini kita bisa lihat ada 4 perusahaan ya yang setahu kami listing di Bursa Efek Indonesia. Pertama itu ada TOWR atau Sarana Menara Nusantara. Yang kedua ada TBIG. TBIG ini tower bersama grup ya. Dan ini ada Inti Bangun Sejahtera. Ini ada baru beberapa bulan saja IPO-nya. Dan ada Sepur ini solusi tunas manunggal kalau tak salah. Oke, mungkin itu ada 4 emiten yang bergerak di bidang penyewaan, perawatan, dan memiliki aset menara atau tower yang digunakan oleh provider-provider yang ada di Indonesia. Oke. Dari keempat ini kita lihat perbandingan keuangannya ya di 4 perusahaan ini ya. Oke, di sini kita ambil berdasarkan tahun 2019 kuartal 4-nya ya. Dari keempat ini tadi, TOWR memang secara pendapatan kotornya itu keseluruhan itu memang dia unggul ya, 4,6 juta. Dan TBIG ada di kedua 3,7 dan SUPR ada di ke-3 1,2 dan IBST ada di 548. Dari gross profitnya ini kita lihat pendapatan bersihnya ya. Pendapatan bersih yang dicatatkan oleh 4 emiten ini, dari pendapatan bersih memang juga masih bisa kita lihat konsistensi dari gross profitnya tadi atau pendapatan kotor ini tadi ya. Net income masih dipimpin oleh TOWR dengan 2,3 juta, disusul TBIG, SUPR dan IBST. Nah, dari semua ini tadi kita lihat per lembar sahamnya berapa kenaikannya. Nah, kan itu lagi. Di TOWR itu ada 46 kenaikan laba per lembar sahamnya. TBIG ada 39,26 rupiah, SUPR ada 200 dan IBST ada 95 per lembar sahamnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang ini kalau bisa kita lihat di sini nanti, ini kita lihat ke market cap-nya nanti. Berapa besar sih perusahaan ini, masing-masing perusahaan ini? Nah, itu sangat mempengaruhi laba per lembar sahamnya. Walaupun misalnya kayak IBST ini cuma 128 sekian, SUPR 200, malahan di TOWR sampai 2 juta ini, di earning per share-nya kok bisa kalah sama SUPR dan IBST gitu kan. Nanti kita lihat seberapa besar sih. Kita lihat ke satu persatu secara keuangannya selama 5 tahun terakhir. Di TOWR ini ada pendapatannya selama 5 tahun terakhir. Bapak Ibu dan rekan-rekan trader investor sekalian bisa lihat, bisa kita katakan dari 2015 sampai 2018 ini konsistensinya sangat bagus growth-nya ya, pertumbuhannya ya, dari gross profit-nya. Di 2019 memang mengalami penurunan, dan malahan di kuartal 3 2019
di kuartal 1 2020 dia sudah mencatatkan pendapatan itu di angka 1,2. Nah, kalau memang ini konsisten sampai akhir 2020, maka ini bisa kita asumsikan hampir 5 lebih lah, 5 juta lebih ya. Kalau kan kuartal 4, kalau saja 1,3 kali 4 itu ada 5,2 ya. Nah, 5,2 itu hampir menyamai pendapatannya di 2018. Kalau kita kembali ke pendapatan bersihnya, net income yang dihasilkan malah terbalik dengan gross profit. Kalau di net income-nya 2015 itu 2,9, 2016 23, di 2017 malahan netnya itu turun. Padahal di gross profitnya dia naik gitu. Karena memang adanya di beban operasional ya, total operasionalnya agak naik tinggi dia. Di 2018 membaik kembali. Di 2019 walaupun gross profitnya turun, tapi di pendapatan bersihnya naik. Kenapa? Karena ada pengurangan biaya operasional di sini. Nah, ya. Di 2020 ini sudah dicatatkan 525. Kalau sampai akhir 2020 dia konsisten seperti ini, maka bisa kita katakan dia bisa mencatatkan 2 juta 100 ya, karena 5 kali 4, 525 kali 4 ya, 2.500.000 di atas 2018, masih di bawah 2019. Itu di keuangannya. Nah, sekarang kita lihat saat ini. Nah, TOWR saat ini itu berada di mana sih? Kalau kita lihat secara grafik saat ini, TOWR ini memang bisa kita katakan berada di masa sideways-nya ini ya. Sideways dia, tapi setiap kenaikan itu menghasilkan high yang lebih tinggi. Nah, ini seperti ini, dari 800-an berhasil dia naik ke 1080 atau 1085, habis itu koreksi ke 970, naik berhasil melewati 1985 mencapai 1115, koreksi kembali ke 1045, dan kemarin dia 2 hari yang lalu dia coba break di 1115 tapi tidak berhasil. Akhirnya kembali lagi ke 1085. Nah, bagi rekan-rekan yang memang punya ada keinginan lah atau mau membeli TOWR ini, bisa area belinya itu memang di 185 sampai 1085 sampai 1045. Kalau memang turun di bawah ini, ya bagusnya dijual dulu lah. Nah, bisa antri kembali di sekitaran 970, 1000 sampai 970. Kalau memang yang baru masuk dengan jumlah yang kecil, ya hold saja. Kalau nanti bisa beli lagi di bawah sini ya. Oke. Berikutnya kita lihat. Oke, kalau memang ini tadi, kalau memang dia nggak turun lagi TOWR nih, karena memang hari Jumat kemarin itu tanggal 24 ya kalau nggak salah, itu kan ada pengumuman LQ45 ya, indeks LQ45, dan ternyata TOWR masuk ke dalam indeks LQ45. Nah, itu juga membawa hal yang positif bagi TOWR. Mana tahu hari Senin tidak dikasih lagi diskon ya. Kalau memang berhasil break 1000
115 ya sudah di-HK saja. Boleh di-HK saja dengan target di 1230 ya. Mungkin itu, dan target jangka panjangnya ada di 1420. Itu tentang TOWR. Berikutnya kita lihat tower bersama infrastruktur. Secara market cap di TBIG ini ada 26,85 triliun. Kalau kita lihat kembali ke TOWR, market capnya ada di 55 triliun. Kalau kita bandingkan, setengahnya dari TOWR itu aset yang dimiliki oleh TBIG ya. Kalau kita lihat dari net income-nya di TBIG ini, di kuartal satunya dia sudah mencatatkan 244. Kalau kita bandingkan dengan TOWR di 525, bisa katakan sesuai dengan market cap yang ada, berimbang ya. Oke. TBIG 5 tahun terakhir bisa kita lihat di sini, secara gross profit dia naik, tumbuh terus ya. Nah, di sini di kuartal 1 2020 dia sudah mencatatkan 1,049. Dia tetap di atas 3 nanti kalau memang konsisten ya. Ini di gross profitnya dia tumbuh terus, tidak ada yang turun ya, setiap tahunnya dia tumbuh. Kalau kita lihat dari net income-nya, ada sedikit goncangan di sini, cuma tidak terlalu besar ya. 2015 1,4, 2016 turun ke 1,3, dan 2017 malahan mengalami kenaikan hampir 100% net income yang dia dapatkan. Di 2018 turun kembali ke 700, dan 2019 kembali naik ke 866, dan 2020 ini kalau 244 dikalikan 4 ada hampir 100, nanti hampir 1T ya. 244 kali 4 8 ya, hampir mendekati 1 juta ya. Nah, itu kalau kita lihat dari earning per share-nya juga lumayan pertumbuhannya. Memang di 2019 tidak begitu besar, 39. Kenapa ini di sini 500, di sini 200, di sini? Karena di TBIG ini sudah melakukan namanya stock split atau pemecahan lembar saham. Jadi jumlah sahamnya ini sudah bertambah dibandingkan dengan 2017, 16 dan 15. Nah, kita lihat kondisi saat ini. TBIG itu kemarin mengalami koreksi dan berhasil menembus resisten yang sudah dia tembus dan tidak mampu bertahan di atasnya. Tapi ini ya, di 1200 ini resisten sebelumnya berhasil dia break, tapi nggak mampu melanjutkan. 2 hari berikutnya dia merah dan break ke bawah dari resisten ini. Nah, tapi di bawah ada support resisten berikutnya di 1185. Makanya kami asumsikan bahwa TBIG ini area belinya di 1185 sampai dengan 1175. Area cut loss-nya itu ada di 1060 dengan target pertama breakout itu ada di 1260, dan target
penjualan di pertama itu ada di 1365 dan target kedua ada di 1580. Mungkin itu untuk saat ini. Untuk dua saham berikutnya nanti akan kita sambung kembali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan bersama.